Saudara, Pak Daniel dengan pendamaian, Pak Hadi saudara ya dengan naik gunung patoknya saudara ya. Setiap kita beda. Dan orang berkata, Bu, bagaimana mereka tidak membuat kami bingung sebagai jemaat? Tidak usah bingung, seraplah dari 6-6-nya. Betul kan? Karena untuk itulah perbedaan tidak pernah boleh membuat kita menjadi terpecah belah. Perbedaan harus memperkuat kita. Perbedaan harus menyatukan dan membuat lengkap semuanya. Alkitab dengan jelas berkata, kalau mata seluruh tubuh, di mana kaki? Kalau kaki semua, di mana pendengaran? Saudara, tidak ada mirip-miripnya mata sama kaki. Tidak ada mirip-miripnya walaupun disebutnya mata kaki, saudara ya. Tetap tidak ada miripnya. Tapi itu harus ada perbedaan. Apalagi kalau saya sama Pak Agung. Saya sama Pak Agung itu berantem dari awal ketemu sampai hari ini, saudara. Dalam segala hal, saudara. Tapi justru itulah membuat kami kuat. Makin hari, saudara, sejujurnya ya, kalau saudara tanya, saya mau kalah sama dia? Enggak mau. Siapa bilang mau kalah? Dia itu seenaknya mencuri semua ide. Dan dia pakai ilmu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Pada waktu beliau mendapat doktor, saya ngomong begini sama beliau, enak aja ya kamu yang dapat doktor. Doktor untuk pelayanan orang miskin, doktor untuk melakukan ini dan itu. Semua yang dia buat itu idenya dari Mahanaim. Bagaimana mungkin idenya dari Mahanaim kamu yang dapat doktor? Saya bilang. Tapi saudara, justru untuk itulah, walaupun saya seperti itu, di satu sisi saya sangat bersuka cita. Karena saya tahu saya itu seperti nanam invest. Kalau saudara invest kepada seseorang atau kepada perusahaan, makin gede perusahaan itu, saudara ikut andil dan ikut untung kan? Betul enggak? Walaupun saya ceritanya sih di depan dia ngomel-ngomel, gimana sih kamu yang dapat doktor? Tapi dalam hati gini, gede, kerja terus kerja. Upahku makin besar di surga. Ayo kerja yang banyak. Nah, kalau kita ini satu sama lain saling ngerti, ya, maka kita ini akan menjadi kuat. Saudara, saya di rumah dengan anak-anak saya, kita berbeda dalam segala hal. Tapi justru itulah kami semakin kuat. Justru itu kami makin menjadi sebuah tim yang tidak terkalahkan. Menjadi sebuah tim yang sangat-sangat lengkap dalam segala hal. Mental penguasa adalah mental bersatu. Kalau dalam dirimu ada minder, lihat orang lain naik, marah. Lihat orang lain lebih dari saudara, kesel. Saudara beda pendapat, berantem. Ada orang yang setiap kali beda pendapat bilang ini, berontak ya. Beda pendapat kok berontak, saudara. Saudara, ada pemimpin yang setiap kali beda pendapat tidak tunduk katanya, saudara ya. Ini tidak begitu. Kita sama-sama. Kita bisa belajar untuk duduk, lari, dan semuanya jadi satu. Hanya satu yang penting, rencana Tuhan, kerajaan Tuhan, hati Tuhan, kita selesaikan. Terakhir kita lihat, saudara, masih banyak sekali sebenarnya soal roti dan anggur, soal perpuluhan ada di tempat ini. Itu juga mental penguasa. Saudara melihat dengan sangat cepat bagaimana dia langsung tahu ini Raja Sodom, ini Raja Salem. Bagaimana caranya seorang penguasa harus punya ketajaman untuk menilai. Tapi terakhir, saudara, dikatakan, saya mau ambil ini saja, 1 ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikan kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi,
Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Saudara, dalam banyak kali saudara, pada waktu dunia Sodom melambangkan dunia, itu sodorkan sesuatu. Saudara, kata-katanya sangat bagus. Ambil harta bendanya, ya, berikan kepadaku soul, jiwanya. Ada banyak orang disodorkan kekayaan, dan dia mulai ambil kekayaan demi kekayaan, sampai kemudian dia menjadi suam dan cinta uang. Ada orang-orang yang disodorkan kenyamanan, dan dia mulai ambil kenyamanan, sampai dia mulai tidak bisa lagi untuk doling, doa keliling, doa pergi ke bangsa-bangsa. Sudah tidak bisa. Dia terlalu nyaman di tempatnya dan menjadi seorang penakut. Saudara, ada yang disodorkan kehormatan, saudara, dan dia ambil kehormatan itu sampai dia lupa yang namanya hineni. Sampai dia lupa yang apa artinya hidup itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, hari ini saya berkata, seorang mental, orang yang punya mental penguasa, bisa berkata tidak kepada Sodom. Dia berkata tidak, karena aku tidak mau engkau berkata kau membuat Abraham kaya. Tuhan yang buat aku kaya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tetapi berapa banyak kita bisa berkata tidak untuk hal yang mudah, kalau itu dari iblis. Berkata tidak untuk hal yang sangat nikmat, kalau itu membuat daging kita jatuh. Berapa banyak orang bisa berkata tidak kalau itu membuat kita menjadi manja. Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan saudara. Saya belajar day by day. Saya ingat pada waktu saya memulai Mahanaim, saudara, saya sedang bergumul untuk bikin sekolah. Seorang konglomerat Kristen datang dan berkata, kamu ndak usah repot, ndak usah bergumul, saya drop 10M, kamu bangun sekolah. Dan dia berkata, kamu kerjakan, nanti kita bagi hasil. Di awal kelihatannya baik. Terus saya bilang, terus pembagiannya berapa banyak untuk orang miskin, berapa banyak untuk orang kaya. Dia berkata, supaya sekolah ini untung, maka orang miskin 10%, 90% orang kaya. Saya bilang enggak. Tuhan bilang 90% orang miskin, 10% orang kaya. Dia bilang enggak mungkin, itu enggak akan menguntungkan. Saya tahu. Untuk itulah Tuhan buat saya sekolah, Tuhan suruh saya buat sekolah. Orangnya bilang enggak. Ginilah, dia bilang, jangan terlalu fanatik. Daripada kamu pusing berjuang, terima 10M, ikuti rule-nya. Setidaknya 20% lah. Oke lah, dia bilang. 20% orang miskin, 80% orang kaya. Saya bilang enggak. Saudara, sejujurnya saat itu saya sangat tergiur. Tapi saya tahu saya harus berkata tidak. Saya harus berkata tidak. Saudara, sekali lagi datang. Saudara, orang berkata, Bu, ini yayasan sangat enak, ini yayasan sosial, kami mau pinjam uang pakai nama yayasan supaya dapat bunga sangat rendah, dan kita bagi keuntungannya. Saudara, dia mau jalankan semacam simpan pinjam, tapi pakai nama yayasan. Keuntungannya setiap bulan, ini ngomong 10 tahun yang lalu, saya dapat uang gres, gak usah kerja, setiap bulan 150 juta. Dan hari itu kami kebutuhan baru 50 juta. Saudara, pada waktu saya dengar itu, Tuhan cuma ngomong begini. Tuhan gak bilang enggak, Tuhan tunjukkan sebuah jalan. Tuhan bilang begini, nak, ada jalan
sangat nyaman. Dan engkau jalan di situ, pelayananmu akan berjalan baik. Tapi aku tidak ada di situ. Ada sebuah jalan di mana di situ ada badai, tapi aku akan meredakan. Engkau tidak pernah akan lihat begitu banyak makanan. Engkau cuma lihat 5 roti dan 2 ikan. Tapi engkau akan lihat mujizat setiap kali untuk mencukupkan. Jalan ini akan membuat engkau didekati dan dikejar musuh. Tapi engkau akan lihat bagaimana musuhmu rebah. Saudara, sampai hari ini saya berkata, saya pilih jalan itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu jalan ini jauh lebih enak, tapi aku tahu, aku mau pilih Engkau. Aku mau pilih Engkau. Saudara, dalam hidup saya, berapa kali jalan mudah itu disodorkan? Berapa kali dalam hidup saya, mulai dari sejak saya umur 3 tahun, saudara, dokter bilang pakai jalan dokter. Tuhan bilang, nak, kamu mau pakai jalan apa? Saudara, setiap kali jalan itu disodorkan buat saya cuma bilang, berapapun harganya, aku jalan dengan Engkau Tuhan, dan tidak dengan yang lain. Berapa kali saudara saya diajak kerjasama untuk menjadi sebuah yayasan yang berbeda, yayasan yang baik-baik saja, yayasan sosial, yayasan yang tidak usah bicara terang-terangan tentang Yesus, yayasan yang hanya memberi dan tidak usah bicara jelas tentang pengabaran Injil. Tapi saya mau berkata, saya pilih bersama Tuhan, karena saya tahu saya tidak bisa hidup satu langkah pun tanpa Tuhan. Hari ini putuskan dalam hidupmu, kau mau pilih jalan yang mudah, percayalah itu akan terbuka. Tapi satu sisi, apakah kau mau pilih berjalan bersama Tuhan? Tidak penting hidup kita, tidak penting ego kita, tidak penting kesehatan kita, tidak penting kenyamanan kita. Penting bersama Dia tiap detik, ada di hatinya, ada di pikirannya, ada seirama dengan jantungnya. Saudara, nanti pada selesai ini kami akan berdoa, mintakan pengurapan Tuhan buat saudara satu persatu, supaya Tuhan mengurapi semua kita. Amin. Saudara, saya ingin tambahkan sesuatu yang sebetulnya baru tadi malam Tuhan bicara kepada saya. Tadi malam kemarin sore sudah tiba di Jogja. Saya tengok Pak Edwin yang di rumah sakit. Kemudian saya diajak makan malam. Selesai makan malam, saya diajak oleh para neneners. Saya dipromosi luar biasa. Akhirnya minum susu. Well anyway, kemudian saya pulang balik ke hotel, mau tidur. Tuhan bicara sesuatu, dan saya mau sampaikan kepada Anda dengan cepat. Ini akan jadi sebuah pembelajaran yang menurut saya luar biasa. Tuhan berkata begini, nak, tahukah engkau bahwa Daud itu jago berperang, tetapi kemenangan-kemenangan besarnya itu bukan lewat pedang. Kemenangan-kemenangan terbesarnya bukan ketika dia bunuh musuh-musuhnya, tapi kemenangan-kemenangan besarnya karena sebuah penaklukan dengan cara berbeda. Dan ketika Tuhan mulai bicara, saya duduk, saya berdoa lagi, saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau sampaikan? Saya ambil Alkitab, saya ambil catatan saya. Dan kemudian Tuhan mulai mengingatkan saya akan beberapa cerita di Alkitab
tentang Daud. Dan Tuhan berkata begini, sebetulnya perang-perang besarnya Daud itu bukan ketika menghadapi Goliat atau menghadapi para raksasa Filistin yang lain, bukan ketika menghadapi orang Amalek atau menghadapi akan bangsa-bangsa lain. Bukan. Sebetulnya perang paling besar yang dia hadapi adalah ketika dia harus berhadapan dengan Saul yang adalah raja sekaligus mertuanya. Perang besarnya adalah ketika dia hampir dibunuh, dirajam oleh anak buahnya ketika dia di Siklak, dan ketika seluruh keluarganya dan keluarga anak buahnya dan harta mereka dirampas oleh musuh. Perang terbesarnya adalah ketika dia harus menghadapi akan anak dari Saul. Ketika Daud diangkat sebagai raja atas Yehuda, keturunan Saul merasa tidak, kami tidak bisa terima. Dan terjadilah sebuah perang saudara. Peperangan terbesarnya adalah bukan ketika dia menghadapi lawan bangsa-bangsa di sekitarnya, tapi peperangan rohaninya adalah ketika dia harus berhadapan dengan anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Peperangan terbesarnya bukan ketika dia menghadapi orang di luar. Peperangan terbesarnya adalah ketika ada keluarganya sendiri, ada orangnya sendiri yang berdiri menentang dia. Dan di situ pedangnya tidak akan pernah bisa dipakai, dan itu dia harus menangkan dengan perang yang berbeda. Saudara, saya percaya hari-hari ini sebetulnya kita menghadapi peperangan dalam tanda petik dalam banyak hal. Secara rohani kita mengalami peperangan rohani yang terus-menerus. Jangan pernah Anda berpikir kalau saudara buat gencatan senjata dengan setan, dia akan membiarkan Anda hidup bahagia dan tenang. Tiap hari kita menghadapi akan semua roh-roh jahat di sekitar kita. Kita menghadapi perang mungkin dengan musuh-musuh yang lain di luar, yang tidak suka melihat apa yang kita kerjakan. Tapi saya mau katakan buat saudara, semua lawan yang saya sebutkan tadi praktis sesuatu yang gampang dihadapi. Nama Yesus berkuasa luar biasa. Tapi masalahnya adalah kalau yang kita hadapi juga memakai nama Yesus yang sama. Kalau kita berkata aku melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tiba-tiba tanda petik orang yang kita hadapi juga berkata kami juga sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, pada waktu itulah teriakan dalam nama Yesus tidak seakan-akan tidak bisa kita pakai. Dan pedang kita tidak bakal kita bisa hunus. Dan itulah yang dihadapi oleh Raja Daud. Dan semalam Tuhan mengajarkan kepada saya sebuah cara perang yang berbeda. Saudara, yang pertama Tuhan tunjukkan kepada saya, dia cerita sangat panjang lebar. Dia berkata, "Nak, lihatlah pertempuran antara Saul dengan Daud." Tanda petik. Mereka berdua tidak pernah saling menghunus pedang dan bertempur. Saul yang beberapa kali melemparkan tombaknya ke arah Daud. Saul yang mengejar akan Daud kemanapun dia pergi. Sampai Alkitab berkata, Saul itu menganggap Daud sebagai musuhnya seumur hidupnya. Satu sisi dia orang yang akan membunuhnya, tapi dia mengerti Saul itu raja. Bagaimanapun dia orang yang diurapi, tapi Saul juga mertua. Dia panggil Saul sebagai ayah, tapi keadaan tidak memungkinkan buat dia peluk akan ayahnya. Karena begitu dekat, itu ayah akan berniat membunuh dia. Tapi kalau saudara membaca akhir perjumpaan Saul dan Daud, sebelum akhirnya Saul mati, keluar dari mulut Saul pengakuan yang berkata,
Dia berkata, Daud anakku, aku ini bodoh dan sangat sesat. Saudara bisa bayangkan seorang raja yang membuat sebuah pengakuan terhadap orang yang dia akan bunuh dengan berkata, aku ini bodoh dan sesat sangat. Dengan demikian, peperangan dimenangkan oleh Daud tanpa darah tertumpah. Lalu kemudian Tuhan cerita tentang bagaimana peristiwa di Siklak. Peristiwa di Siklak itu ketika seluruh keluarga mereka diambil oleh musuh. Harta benda mereka dikuras habis. Istri, anak-anak mereka ditawan musuh. Hari itu mereka menangis. Semua tentara Daud menangis sampai tidak bisa nangis lagi. Dan mereka melampiaskan kemarahannya kepada pemimpinnya, yaitu Daud. Kalau Anda membaca ceritanya, Daud hampir dirajam batu. Tapi lihat akhir daripada kisah Siklak. Hanya dalam hitungan menit, mereka bisa mendukung Daud lagi, mengejar akan musuhnya, merampas kembali apa yang dicuri oleh lawan. Alkitab berkata dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semua dipulihkan sama sekali. Dan lagi pula, tidak pernah Alkitab berkata Daud menghunus pedang dan membunuh satu pun di antara orang-orangnya. Saudara, peperangan terbesar bukan ketika kita menghadapi orang di luar, tapi justru kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang kita anggap atau kita merasa dia berdiri berseberangan dengan kita. Disitulah tidak pernah boleh kita menggunakan pedang kita dan memotong mereka. Anda dan saya harus menang dengan cara yang lain. Cerita ketiga kalau Anda membaca di Alkitab, ketika Daud harus menghadapi anak daripada Saul, itu sungguh-sungguh perang saudara. Tapi tahukah saudara bagaimana kemenangannya? Ketika panglima musuh menghampiri dia dan Daud menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan Daud berkata, mari bersama-sama dengan aku jadikan engkau panglima pasukan. Tapi kemudian kalau Anda membaca, yang paling berat dia hadapi adalah ketika dia menghadapi Absalom, anaknya sendiri. Saudara, untuk menyatukan kembali kerajaan, dia tidak bisa menggunakan kekerasan. Walaupun sempat terjadi, oleh karena dia didesak terus oleh Absalom. Tapi pada akhirnya, dia menang dengan cara yang berbeda. Nah, kemenangan yang seperti apa yang sebetulnya dimiliki oleh Daud? Cara menang yang bagaimana? Sekarang mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-19. Saya mau ajak Anda melihat mulai ayat yang ke-9. 2 Samuel 19, lihat mulai ayat yang ke-9. Ini terjadi setelah Absalom mati. Ini bedanya dengan Yoab, saudara. Yoab itu suka menggunakan pedangnya. Abner dibunuh, Amasa dibunuh, Absalom dibunuh. Dia main bunuh, ujungnya dia dibunuh juga oleh Salomo. Ini beda dengan Daud. Ini setelah Absalom mati, kerajaan terpecah belah mengerikan sekali. Alkitab berkata begini, 2 Samuel 19 ayat 9, seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah. Katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Mereka ribut kan? Ini gimana? Siapa yang memerintah sekarang? Masing-masing berbantah-bantahan. Perpecahan yang begitu mengerikan terjadi. Lihat apa yang dibuat oleh Daud. Ini
menang gaya Daud. Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, yang dia pakai bicara imam. Terus perhatikan, imam disuruh bicara dengan siapa? Dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda. Lihatlah cara dia mendekati, dia pakai imam, dan imam disuruh bicara kepada penatua dari suku Yehuda. Perhatikan yang dia katakan. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Dan dia berkata begini, ini dia ngomong kepada penatua, orang-orang yang selama ini menentang dia loh. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Lalu kemudian dia ngomong kepada bekas panglimanya Absalom dan kepada Amasa, haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Padahal orang ini yang merekrut tentara, mendukung Absalom, memberontak kepada Daud, sampai Daud keluar dari kota Yerusalem. Begitu perang selesai, Absalom mati, Daudnya berkata kepada Amasa, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Saudara, ini cara Daud. Dia approach, dia berkata, aku tidak akan permalukan engkau, aku tidak akan hajar engkau, aku tidak akan bunuh engkau, tapi aku akan jadikan engkau panglimaku menggantikan Yoab. Tidak pernah jelas apakah kelak akan dikerjakan, karena kemudian Amasa juga dibunuh, dihabisi oleh Yoab. Nah, sekarang perhatikan apa yang kemudian terjadi. Demikianlah, perhatikan, dia apa? Dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Perang selesai. Dibelokkan hatinya. Saudara, jangan pakai pedang, pakai kasih, pakai sebuah cara Daud, bukan dengan kekerasan, tapi belokkan hatinya. Ini perang cara berbeda. Kalau Anda mau perang gampang, cara Yoab, istilah bahasa Jawanya nih, perang ancur-ancuran, saudara. Tidak suka potong, tidak suka pecat, tidak suka diskorsing, tidak suka potong gaji. Anda akan melihat kerusakan demi kerusakan parah sekali. Perang terbesar kita, perang penentuan apakah kita akan jadi besar atau makin mengecil, bukan waktu kita menghadapi orang yang di luar, tapi justru menghadapi orang-orang yang untuk beberapa saat kadang-kadang berbeda dengan kita. Seorang pemimpin yang akan menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan dan manusia adalah pemimpin yang bisa membelokkan hati mereka yang dianggap tanda petik musuh menjadi orang-orang yang mendukung kita dan sehati dengan kita. Saya nggak bicara soal Anda mempolitikin seseorang, tidak. Tapi dengan ketulusan, Daud tidak mencoba untuk memanipulasi orang. Dia hanya berkata, kamu ini darah dagingku. Dia pakai para imam untuk bicara. Dia dekati para tua-tuanya. Dan firman berkata, seluruh Yehuda dibelokkan hatinya. Sebab apapun, saudara, semua tergantung yang di dalam hati. Amen, saudara.
Kalau Anda menguasai ilmu ini, saudara sejatinya adalah penguasa yang sebenarnya. Anda akan jadi pemimpin yang sebenarnya. Anda akan punya kemampuan yang ajaib. Dengerin baik-baik. Saya bisa begini. Saya bisa dengan Pak Yus misalnya ya. Saya bisa beri daftar mungkin 15 hal yang berbeda antara saya dengan Pak Yusianto. Tapi saya bisa berikan ke Anda 150 hal apa yang sama antara kami berdua. Pilihannya adalah begini, saya mau expose yang 15 atau yang 150. Orang yang bijak akan berkata 15 dibandingkan 150 hanya perpuluhan. Tapi kalau saya ngurus yang 15, tiba-tiba semua yang dikerjakan hancur berkeping-keping jadi 15 bagian. Ya kan? Sama Anda masing-masing, cobalah renungkan. Banyak orang berbuat apapun tidak ngitung. Kita lebih membiarkan emosi kita, kemarahan kita menguasai kita. Padahal kalau Anda bisa mengerti mana yang lebih banyak persamaan atau perbedaan. Sebetulnya kalau orang berkata ini prinsip, kita sudah beda prinsip. Halah, beda apa? Wong Anda cuma nesu, tidak diajak minum susu sama Pak Yus kemarin no. Iya toh? Coba sebetulnya kalau Anda perhatikan ya, semua perpecahan coba lihat di mana prinsipnya. Itu adalah tumpuan dari gesekan pribadi demi pribadi yang sebetulnya hanya anak kecil yang membuat itu jadi masalah besar. Ya kan? Oh tapi ini sesat Pak. Kalau gitu apakah Anda yakin mereka akan neraka? Oh ya belum tentu Pak. Ya sudah. Berapa banyak sebetulnya kita ini tidak pernah jadi besar karena ilmunya Yoab. Kita pakai pedang, kita main tebas, main potong. Kayak tentara, skorsing, gampar. Repot saudara. Berapa banyak dalam gereja Tuhan rusaknya karena pemimpinnya sendiri. Coba belajarlah seperti Daud. Anda akan lihat bagaimana dia menghadapi orang-orang yang sebetulnya dia bisa bunuh, tapi tidak dilakukannya. Begitu dia menang perang, ada orang namanya Simei, Anda tahu? Temannya si Juni, si Juli itu Simei. Marah kan, pernah maki-maki kan, dimaki-maki, dilempari batu ketika Daud lagi ngungsi itu. Itu mau dibunuh sama anak buahnya, dia bilang jangan. Tahu ngomongnya apa? Memang siapa tahu aku ini sudah dibuang Tuhan. Dia tidak mau buat kesalahan lebih banyak, dia diam. Ketika dia menang, ini datang ini si Mei. Dia berkata gini, oh maafkan aku raja. Tahu dia ngomong apa? Aku tidak akan bunuh kamu. Kenapa? Apakah karena dia munafik? Tidak. Dia ngerti kalau dia bunuh satu saja dari orang yang pernah ikut Absalom, maka seluruh ribuan orang yang pernah ikut Absalom terancam hidupnya oleh Daud. Dia punya kepentingan menyatukan lagi kerajaan dan umat Tuhan. Dia berkata, selama aku hidup, kamu tidak akan mati. Kenapa bisa begitu? Sebab dia mengerti, ini aku harus pakai cara lain untuk memenangkan pertempuranku melawan hati orang-orangku sendiri. Saudara, seringkali pertempuran terbesar Anda dan saya adalah pertempuran memenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Kemampuan kita menggunakan akan ilmunya Daud ini untuk Anda menang dengan telak akan menentukan seberapa besar kelak Anda bisa berkembang bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak pernah mau mengerti akan ilmu ini.
Dan setiap kali kita tidak mengerti ilmu ini, kerusakannya akan tambah parah. Saya diajar Tuhan bertahun-tahun, setiap menghadapi gejolak apapun, Dia berkata, nak, kepada siapa engkau menghadap, dan perkataan apa yang bisa keluar dari mulutmu, engkau harus mengerti. Dan seringkali Tuhan berkata, diam nak, nyembah aku, jangan bela dirimu, tapi jangan simpan kepahitan di dalammu, kebaskan semua. Seringkali mereka melakukan itu juga dengan tujuan baik, walaupun caranya mungkin menyakitkan kamu. Balikkan ke Tuhan, Anda akan lihat keindahan kemenangan yang luar biasa yang Tuhan bisa berikan dalam hidupmu. Tapi kalau kita main hajar, itu masalah. Itu persoalan akan membesar. Cobalah, saya beri contoh begini. Anda punya luka kecil di mana? Tiap hari Anda pencetin, gosokin, saya jamin dalam sebulan korengan, saudara. Ya kan? Semakin Anda semakin gak karu-karuan. Itu yang sering kali terjadi. Begitu ada persoalan, kita nggak tahu bagaimana mengeliminirnya, bagaimana kita bisa nutup dengan cepat, tidak membuat ini jadi membesar. Dan seringkali reaksi kita ini loh, yang seringkali salah. Saudara, kami hamba-hamba Tuhan, seperti Bu ini berkata, bedalah. Semua beda, modelnya beda. Beliau ini baru ribut sama anaknya. Lapornya ke saya, mami tak diemin seminggu, kesel aku sama mami. Kenapa Pak kok kesel? Ya itu rahasia aku dengan konseling. Ini konseling gak boleh dibocorkan. Ya, tapi ya begitu. Ceritanya begitulah. Tapi ya beda. Kalau sama semua ya gak lucu toh. Saya suruh sama seperti Bu Iin. Ya jangan toh. Walaupun saya gak bisa begini gak apa-apa. Biarkan saya jadi diriku sendiri. Saling melengkapi kan bagus ya toh. Itu yang terjadi. Masalahnya adalah seringkali kita ini begini saudara. Ini beda, habisi, potong. Kenapa harus begitu? Loh, Absalom berontak aja. Tahu Daud itu, dia gak mau tabut dibawa pun tidak mau loh. Ditinggal. Padahal Anda harus mengerti, siapapun yang tanda petik mengontrol tabut, itu membuat seluruh Israel akan tunduk. Karena minimal setahun sekali seluruh Israel menghadap Tuhan yang ada di atas, yang bertahta di atas kerubim. Tapi bahkan orang ini ya, Tuhan pun tidak dipolitikkan sama dia. Dia mau berkata, ini urusan aku dengan anak, aku tidak mau seret-seret Tuhan untuk kepentinganku. Dan dia berkata, kalau Tuhan berkenan kepadaku, aku akan dibawa balik oleh dia. Bedanya dengan Hofni Pinehas apa? Waktu mereka kalah perang, ayo digotong tabutnya. Nah coba Anda bayangin, berapa banyak hari ini gereja yang merasa dia pembawa tabut. Jadi geger ora karo-karuan. Hanya karena ilmu Daud ini tidak pernah dikuasai. Saudara, kalau Anda bisa belajar dewasa, Anda akan ngerti ini ilmu luar biasa. Amen, saudara. Ajaib. Dan lihat cara Daud. Ini hebat, menurut saya ini raja luar biasa. Makanya Tuhan itu jatuh cinta betul. Anda boleh lihat dalam daftar silsilah Tuhan Yesus, itu ada banyak nama raja sebetulnya. Tapi yang disebut Alkitab raja cuma satu, Daud. Sebutannya Raja Daud. Yang lain dari Salomo, Yosafat, tanpa predikat raja sama sekali. Kalau Anda baca di Yeskiel,
Tuhan bernubuat itu terjadi sekian ratus tahun setelah Daud mati. Dia berkata, satu hari aku akan punya umat, dan Daud yang menjadi rajanya. Kalau Anda baca di Alkitab, nanti di rumah Anda baca ya, tidak ada waktu untuk membaca seluruhnya. Peristiwa Siklak misalnya, ini hebat. Itu peristiwa sebetulnya sebuah musibah. Musibah yang dirubah menjadi sebuah blessing besar. Dan itu terjadi, begitu terjadi dia lulus itu, Raja Yehuda langsung. Dan itu musibah diubah jadi sebuah alat untuk menghasilkan sebuah peraturan baru yang luar biasa. Ini saya cerita ya, nanti di rumah Anda baca sendiri di Alkitab. Siklak terbakar, keluarga mereka diculik, harta mereka diambil, dia mau dibunuh. Alkitab berkata, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak, Alkitab berkata maka Daud cabut pedangnya dan dia bantai semua orang yang mau membunuh dia. Tidak. Kalau dia kerjakan itu, finish, habis saudara. Tapi Alkitab berkata, dia menguatkan kepercayaannya. Dia ambil baju efod. Dia tanya Tuhan, ku kejarkah Tuhan? Cool, dalamnya itu tenang banget. Istilahnya ya, ora kemerungsung. Ngerti saudara? Ini ilmu ini kalau Anda kemerungsung, bahasa Jermannya biayaan, habis. Bener? Kalau Anda ngadepinya semua problem dengan biayaan, itu habis. Dan orang Jogja ini hebat. Kemarin saya masuk lewat jalan Gejayan. Di tengah-tengah itu ada pembatas jalan toh saudara. Ada mobil nongkrong di atasnya begini. Saya bingung ini. Gimana orang Jogja bisa akrobat mobil nyungsep di tengah-tengahnya begini? Saya nggak bisa ngerti loh. Jago-jago fisika mungkin perlu ngitung. Gimana caranya? Dengan kepadatan seperti itu, nggak mungkin ngebut bisa lompat ini, di tengah-tengah. Itu ajaib. Tapi kalau kita belajar tenang, saudara, Anda menguatkan kepercayaan. Semua tantangan, oposisi, perlawanan, jangan diurusi. Tuhan harus Anda hampiri pertama-tama. Dan dia tanyanya begini, ku kejar enggak Tuhan? Lo sudah ngerti gitu ya, kejar toh. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Beda. Bukan terus, mari kita rapat di rumah bendahara gereja. Itu kampungan sudah begitu. Itu model biayaan saudara. Model Daud tidak cool. Dia tanya lagi, kejar. Akankah aku dapat kemenangan Tuhan? Tanya lagi. Dan bilang, menang nak. Kejar, dia bilang. Menang, ayo kejar. Ikutlah dia, rombongan orang. Dan semua ini orang-orang semangat, pengen istrinya balik, anaknya balik, hartanya balik, kejar. Tapi sebagian nggak kuat. Ada sungai namanya Besor. Lihat air mereka ngos-ngosan ngambruk, beretek saudara. Tenaganya habis. Menurut saya sih, tafsiran saya, itu sing entek tenagane itu orang sing apik-apik. Banyak orang baik itu juga tenaganya parah ternyata. Yang kuat-kuat itu bangsa bajingan-bajingan, orang Dursila. Ya benar, baca Alkitab tuh. Orang-orang Dursila dan bajingan itu sing kuat-kuat. Makanya kalau Anda berharap yang baik-baik semua mendukung kita, sing kuat itu malah rotok, bajingan-bajingan itu malah kuat saudara ternyata. Lo baca di Alkitab itu Dursila nih. Kalau Anda kuat orang, saya tidak berkata lu bajingan, enggak lo saudara ya. Ini Daud. Anda itu baik dan kuat. Makanya mobil so nongkrong di tengah-tengah itu kan, saking apik dan kuat. So, dilanjutkan, ngejar tuh. Ada budak dari orang Amalek kalau nggak salah, yang nangkep keluarga mereka, sakit, digeledaki sama tuannya nggak diangkut. Ini kan budak lawan toh, harusnya pateni aja, cas mati. Enggak. Kasih makan, dirawat.
Setelah rodok kuat, ditanya, kamu siapa? Aku budaknya orang itu. Kamu dari mana? Siklak. Kita sikat Siklak. Wah, ngek harusnya ini orang ini. Enggak loh. Terus kemana mereka? Sono tuh. Tuhanku jahat. Aku mencret ditinggal. Itu tambahan saya. Udah kan? Kasih makan kuat. Kemana? Sono. Kejar saudara. Dan waktu dikejar, diperangi, menang. Itu pasukan itu, gitu, Dursila Bajingan, menang perang. Kalau perang hebat luar biasa. Mateni wong kerjaannya, bat. Sudah kan? Dapat jarahan. Nah, baca di Alkitab. Orang-orang Bajingan dan Dursila, ada itu ayatnya, bukan saya suka ngomong bajingan. Ada ayatnya. Orang-orang Bajingan dan Dursila berkata begini, itu yang geletak nggak ikut, nggak usah dibageni. Kok gitu Pak? Lewong bajingan no? Pangan dewe, enak wae. Awak dewe sing ngejar-ngejar, kono menggeletak kono. Daud berkata, jangan begitu. Dia berkata, rupanya hukumnya seperti itu. Dan dia berkata, mulai sekarang, ini hukum baru. Baik yang jaga di kemah maupun yang ikut perang dapat bagian yang sama. Dan Daud belajar, Siklak bisa dikena musuh karena tidak ada dari kalian yang mau jaga kemah. Karena yang jarah hanya yang perang. Yang jaga benteng kita tidak dapat apa-apa. Makanya kita kena kebobolan. Dan Alkitab berkata sejak itu menjadi sebuah ketetapan baru di Israel. Yang perang maupun yang jaga mendapatkan jatah jarahan. Setelah itu apa yang terjadi? Bukan langsung reuni peluk-pelukan keluarga, tidak. Dia ambil jarahan yang terbaik dan dia berkata, berikan kepada tua-tua suku Yehuda. Bayangin. Jadi walaupun Daud di dalam pelarian, suku tua-tua suku itu blessing dia. Karena Saul membunuhi imam, yang ini ngasih berkat ke tua-tua. Nangkap saudara? Itu menang cara Daud. Bentar. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan apa? Mamon. Uang itu dipakai buat ngikat persahabatan. Pak, gue dirasani elek Pak, sarap Pak gue. Oh iya. Bukan oh iya terus jupukno pedang gitu. Nah, itu bajingan tadi saudara. Nah, bukan toh. Bukan. Harus begini, panggil intelijen gereja. Untuk apa Pak? Selidiki doyane mangan apa? Tengkleng, baik, golek sing paling enak. Antarkan. Shalom Pak. Kalau dia diam tambahin shalom alaihim. Wah, kita beda Yahudi sedikit tuh saudara ya. Anda mengucapkan berkat, ini Pak, saya memberkati Bapak dengan tengkleng. Nengkleng ini dia happy. Saya soalnya kan ngapik-ngapik, Pak Pendeta Yusianto ki apik loh. Karena warak kena tengkleng. Loh itu memang hukumnya begitu kok. Iya toh. Kenapa ada suap itu kan tanda petik tuh, menjalin persahabatan. Tapi yang itu rusak, membelokkan hukum. Yang ini enggak kok. Demi perdamaian. Anda bisa pakai yang lain. Pak, ibu kayak gue lah luar biasa, gue dirasani terus. Oke. Tolong cari paparasi. Cari foto dia. Tapi harus yang apik, foto sing bagus. Kenapa Pak? Tenang aja. Berarti apik. Gawe ke kaos khusus. The best mother in the world. Waduh. Mesti klipik-klipik tatine ta. Perangmu selesai. Dia akan bersuara lantang. Ih, bagus sekali. Menyuarakan betapa tampannya saudara. Sebegitu. Banyak cara lebih elegan, lebih bagus
daripada ribut, saru saudara. Dan Anda memenangkan pertempuran dengan cara yang sangat elegan. Amen saudara. So hari ini mari kita belajar. Anda mau menjadi orang yang satu hari berhasil, Anda mesti perang dengan cara yang berbeda, dengan cara yang elegan. Karena itu Anda bisa memenangkan banyak orang dengan cara yang sangat baik. Pak, apakah peperangan rohani itu nggak cukup? Kadang-kadang ini harus Anda lihat juga sebagai bagian dari bagian pertempuran itu sendiri. Dan disitulah Anda tidak bisa teriak-teriak, tak tengking gue dalam nama Yesus, malah tambah rame. Tengking menengking saudara. Dan itu tidak akan membawa apapun. So malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk ikut modelnya Daud. Amen saudara. Pak Yus tidak minta ini, tapi ini yang Tuhan berikan di hati kami. Malam ini kami berdua akan mengurapi Anda satu persatu. Nanti dibuat 4 jalur supaya tangan kami bisa kerja dua-dua mendoakan saudara. Apa yang akan kita buat? Saya ingin kita memberikan korban kita. Dan persembahan ini biar dipakai oleh gereja ini untuk memberkati seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Terserah bagaimana nanti pelaksanaan tergantung dari pengurus gereja ini. Tapi gereja ini ambil tanggung jawab besar untuk anak-anak muda, untuk kegerakan lagi di Jogja, untuk bangsa-bangsa. Gereja ini sudah kirim lebih dari 30 negara di dunia. Dan kita bersyukur mereka ambil 50, sudah lebih dari 30 yang mereka ambil. Tinggal sedikit lagi dan semuanya tuntas. Mari saudara, lakukan dengan kemurahan hati. Anda kerjakan itu. Saya percaya blessing Tuhan dicurahkan. Kita akan berdoa, tanya Tuhan, berapa yang Tuhan mau kita beri. Lalu kemudian nanti Anda maju, 2 jalur jadi 4 jalur. Jangan taruh amplopmu di kotak dulu. Biarkan kami pegang, sentuh akan amplop saudara berikut dengan tanganmu dan mintakan blessing Tuhan. Dan selesai diurapi, Anda boleh kembali duduk ke tempat masing-masing dan kita akan selesaikan dengan cepat. Siapa yang ingin menang dengan cara Daud yang berbeda? Ayo perang dengan gaya berbeda, saudara. Amen. Ayo perang. Saya beri tugas, siapa hamba Tuhan di sini? Para gembala atau pendeta atau hamba Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya boleh angkat tangan, lihat. Orang, ya oke. Ada lagi? Oke. Saudara dengerin baik-baik. Saudara punya tugas. Kalau lagi nggak ada musuh, nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau ada itu Pak, pendeta di ujung jalan itu Pak, nyengiti luar biasa. Masih tersedia gudeg ceker di Jogja, Anda bawa pulang, kasihkan Pak pendeta itu. Anda akan lihat Anda jadi sahabat yang luar biasa. Mari perang dengan gaya berbeda. Perang dengan gaya Daud. Kita taklukkan musuh kita terbaik yang kita bisa kerjakan. Yang percaya katakan amin. Yang butuh amplop boleh angkat tangan supaya disediakan oleh panitia. Depan masih ada. Bantu doa, besok kami akan lanjut ke Solo. Ada seminar dan KKR. Dalam daftar yang sudah saya terima, ada besok pagi sudah terdaftar kira-kira 2.500 hamba Tuhan akan ikut seminar. Dan malam juga akan ada KKR. Bantu doa supaya roh Tuhan juga kerja dengan luar biasa. Ada lagi yang butuh amplop, Anda butuh diberi amplop. Terima kasih. Sudah semua? Ada lagi yang butuh amplop? Ayo kita doa dulu. Tanya Tuhan, berapa yang Tuhan mau, dan korban Anda untuk memberkati bangsa dan bahkan bangsa-bangsa. Tuhan, kami berterima kasih. Malam ini biar Engkau bicara Tuhan. Berapa yang Engkau mau, kami bawa kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan.
Saudara, sebentar kita akan lakukan pengurapan. Siapa yang tahu Tuhan memberkati saudara malam hari ini. Di tengah-tengah kita ada Jason Evans ini. Beliau adalah cucu dari John Evans ini. Dan akan bersama-sama dengan kami selama kurang lebih 2 bulan di Indonesia. Minggu depan akan ikut menggelar karpet merah di Maroko dan sekitarnya. Amen, saudara. Dan Oktober akan bersama dengan kami juga ke Israel dan menjadi berkat di sana. Saudara sekalian, saya tahu ini hari-hari yang ajaib. Tuhan sedang mengerjakan banyak hal yang luar biasa. So mari kita kerjakan, lakukan dengan iman. Apa yang sebentar kita lakukan, Anda terima. Saya mau berdoa supaya pengurapan yang diterima Abraham dan Daud turun dalam hidupmu. Anda akan berperang dengan cara yang berbeda mulai hari ini. Amen, saudara. Ada kedewasaan, ada cara perang yang berbeda. Dan saya percaya itu akan mengubah segala-galanya. Siapa yang rindu Tuhan pakai Anda dengan lebih luar biasa, so peranglah dengan cara yang berbeda. Mari arahkan hati sekali lagi. Kami bersyukur untuk apa yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami malam hari ini. Apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami terima firman-Mu dan kebenaran-Mu, biar itu tertanam dalam hati kami, tertanam di dalam hati setiap kami yang baik dan bertumbuh, berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Biar tidak ada firman-Mu yang terbuang. Semua firman yang Kau sampaikan pada malam hari ini jadi dalam kehidupan kami, jadi dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi kami juga bawa persembahan ini Tuhan kepadamu, biar ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, berkat untuk lawatan, berkat untuk pergerakan Tuhan. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat, engkau diberkati rohani dan jasmani. Tuhan membuat engkau berhasil dalam setiap yang engkau kerjakan. Tuhan akan menjaga langkahmu sehingga engkau tidak akan tersandung oleh apapun. Anugerahnya melimpah, kuasanya melimpah dalam kehidupanmu. Semua engkau menyelesaikan destiny Tuhan sampai garis akhir dengan kuat. Dan perlindungan yang tersempurna menyertai saudara semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.